Di mana Pak? Oh, di hari itu Pak ya. Bukan DH ini. Oh, di hari. Mungkin Neng M ya. Iya. M ya. Iya. Oh Neng R ya. Ini Neng R. Banyak ini. Baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi mulai acara kita. Langsung saja ya, saya pakai pembawa acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas calon guru penggerak Bapak Ibu ya. Kami sedang dalam program calon guru penggerak. Salah satu tugas kami adalah memberikan diseminasi apa yang telah kami dapatkan dalam pendidikan yang kami ikuti dalam beberapa bulan ini. Salah satunya adalah diseminasi budaya positif. Sebelum mulai Bapak Ibu ya, kita coba main sebentar. Bapak Ibu saya minta untuk mengikuti perintah saya. Kalau saya perintahkan untuk pegang telinga, berarti Bapak Ibu pegang telinga. Kalau pegang hidung, pegang hidung. Kalau angkat tangan kiri ya berarti ya. Angkat tangan kiri gitu ya. Itu berarti mengikuti perintah saya. Ya Bapak Ibu? Ya. Ikuti perintah saya. Pegang hidung. Mana hidung? Hidung. Ikuti perintah ya, jangan terkecoh dengan gerakan saya. Oke? Ulangi ya. Pegang mata. Oke, pegang pipi. Pegang hidung. Hampir ya. Oke. Tadi mengikuti perintah saya. Kalau sekarang mengikuti gerakan saya. Beda ya. Ikuti gerakan saya. Pegang hidung. Halo. Pegang mulut. Apa? Kuncinya tadi mengikuti gerakan ya. Gerakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya.
Kadang-kadang kita terkecoh dengan perintah Bapak Ibu ya. Di perintah ini tapi diberi contoh yang lain. Jadi bingung gitu ya. Nah, itu perlunya kita konsentrasi Bapak Ibu ya. Kalau pakai ini jelas nggak ya? Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ya, kita mulai biar lebih enak, nggak usah pakai itu ya. Kita orang sedikit juga. Oh tapi ada kamera yang di situ ya. Kita mulai. Kalau di guru penggerak Bapak Ibu, kami terbiasa diberi salam dan bahagia. Ya. Ini asalnya dari Ki Hajar Dewantara. Sudah full ya. Jadi Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, itu dalam filosofi pendidikannya menyampaikan bahwa pendidikan itu sebenarnya mengantarkan anak-anak kita, anak-anak didik, anak-anak kita sendiri juga, karena kita juga mendidik anak kita, untuk menjadi manusia yang selamat, ya, selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga bahagia. Jadi lengkap ini ya. Jadi tujuannya bukan hanya untuk cita-cita tertentu gitu ya. Bukan untuk keduniaan saja, tapi lebih dari itu ya, mau jadi apa dia, yang penting dia selamat dan bahagia. Mau jadi orang yang katakanlah nanti nasibnya miskin, tapi kalau bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan nggak apa-apa gitu ya. Daripada misalnya nanti jadi orang kaya tapi merasa dirinya dikejar-kejar oleh sesuatu, nggak selamat begitu ya, dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia bisa pergi ke sana kemari, bisa ke pantai, bisa ke luar negeri, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah ini tidak diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beda ya tampilannya ya. Nah ini baru mulai. Ini yang akan kita bahas. Kok beda Bapak ya? Di sini tidak berubah dia. Coba Pak Ono, tolong Pak Ono. Tidak galak berubah dia. Ya, di sini sih saya ini tampilannya. Beda ya? Apa dibuka ulang ya? Mana tadi? Ini ya. Sudah tadi. Sudah download sih. Ini sama. Coba tampilan. Oke. Nggak galak ya? Mungkin belum ya, Pak. Cuma nomor 2 dulu nggak sampai. Nggak berubah ya? Nggak mau.
Mohon maaf Bapak Ibu ya, kendala teknis. Tidak berubah juga. Oh, open mic-nya. Oh, kembali. Berarti langsung masuk ke tengah. Atau gini aja ya, nggak usah full. Coba. Ya, di full kan nggak mau ya. Sudah terbaca Bapak Ibu? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam diseminasi ini ya. Mudah-mudahan ini dinilai sebagai ibadah untuk kita semua. Ini yang akan kita pahami pada hari ini, yaitu budaya positif. Ini yang akan kita harapkan bisa dicapai nanti, yaitu kita bisa memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik, disiplin, dan dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Tidak. Setuju? Tidak. Pak Heru dulu, silakan Pak. Kenapa tidak? Gimana tadi? Setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa Pak? Alasannya kenapa? Kalau menurut saya dengan adanya hukuman tuh anak itu mengurangi rasa istilahnya karena adanya hukuman anak-anak itu biasanya lebih disiplin. Lebih disiplin. Oke. Nambah kedisiplinan juga bisa karena mungkin dia takut dengan hukuman tersebut. Sehingga anak-anak itu memang bandel. Bandel. Artinya hukuman itu bisa menjadi boleh dikatakan sebagai obat lah, pelajaran yang bisa diambil. Hukuman sebagai obatnya ya. Oke. Ada yang berbeda Bapak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, bagaimana menurut Bapak? Saya kurang setuju. Kurang setuju. Oke, bagaimana Pak? Kenapa Pak? Alasannya lebih baik diberi motivasi, kemudian kita arahkan mereka ke jalan hal-hal yang baik. Oke. Tidak perlu harus terlalu dia harus dihukuman terus. Oh ya. Oke. Terima kasih untuk Pak Heru dan Pak Riyadi, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, dua pendapat ya. Tadi Pak Heru setuju, Pak Riyadi tidak setuju. Pak Heru setuju hukuman bisa menjadi obatnya ya, obat supaya jadi baik Pak ya, dari buruk jadi baik. Pak Riyadi lebih baik memberi motivasi dan arahan gitu Pak ya, ke hal-hal yang positif. Oke. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau tadi hukuman ini lebih ke fisik ya, yang tadi ini ya, yang awal tadi dipukul, dijewer, disuruh lari ya. Kalau ini nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif. Kalau tadi kan menyakitkan Bapak Ibu ya. Kalau ini hukumannya nyuruh membaca atau nyuruh menulis atau membersihkan halaman gitu ya. Kan ada positifnya itu. Sekolah jadi bersih dan sebagainya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju dengan yang kedua ini? Tekan Bu Retna. Saya setuju. Setuju. Kenapa Bu?
Bagus. Karena dengan adanya dia memberi hukuman anak seperti itu, mungkin dia berpikir, oh kalau saya nanti berbuat seperti ini, saya akan mendapat hukuman lagi. Oh gitu ya. Jadi dia merasa ada apa ya? Ada efeknya kalau dia berbuat salah. Jadi dia tidak mau lagi mengulangi, gitu Bu ya. Tapi ini hukumannya tidak terlalu berat lah ya, dan bisa memberikan dampak positif karena dia membaca, dapat informasi gitu ya. Atau kalau membersihkan WC misalnya, WC-nya jadi bersih, tapi dia kapok sebenarnya gitu ya Bu ya, tidak mau lagi bersihkan WC, dapat tugas nulis yang banyak gitu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya kalau juara 1 dikasih hadiah, atau bisa mau baca puisi ke depan dikasih pena, pensil misalnya. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Penghargaan bisa memberi motivasi. Ini setuju atau tidak? Silakan. Kuat ngomong. Setuju. Ibu. Bu Minatun setuju? Setuju ya. Untuk menarik yang lain supaya lebih giat. Gitu ya. Motivasinya bertambah jadinya. Oh gitu. Yang lain. Oke. Baik, ini pertanyaan di awal saja Bapak Ibu ya. Kita nanti akan mendapatkan kesimpulan di akhir. Kita lanjutkan, ini yang akan kita pelajari nanti, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Oke. Kalau saya perintahkan misalnya, saya perintahkan Bapak Ibu untuk membuka, kalau Bapak tidak mau, kira-kira terbuka enggak kepalanya? Buka Pak. Gitu ya. Pak Heru buka Pak. Pak Sukir coba buka Pak. Ya. Gitu ya. Jadi membuka dan tidaknya sebenarnya ini tergantung dengan kita yang punya, gitu ya. Saya perintahkan Pak Riyadi untuk membuka, tapi beliau nggak bersedia, jadi nggak terbuka. Saya minta Pak Sukir ya untuk membuka, tapi beliau bersedia. Jadi terbuka gitu ya. Ada orang 10, kamu buka, kamu buka, kamu buka. Kalau kita tidak mau membuka, ya tetap seperti ini posisinya gitu ya. Jadi untuk berubah itu orang lain atau kita sendiri Bapak Ibu. Untuk merubah siswa mulainya dari siswa sendiri atau gurunya. Yang bisa merubah siswa itu sebenarnya mereka sendiri atau kita. Gimana Bapak Ibu? Gimana Bu? Murid yang bisa merubahnya, Murid. Ya. Kita mengarahkan. Jadi kehendaknya murid Bapak Ibu ya. Tapi kita guru hanya memberi mengarahkan. Ada siswa yang kita nasihati berulang kali. Kita pengen dia itu baik kan? Gitu. Tapi masih saja diulangi lagi. Dalam hatinya sebenarnya anak itu mau atau tidak? Mau merubah diri atau tidak sebenarnya? Menurut Bapak Ibu? Kita sudah 5 kali, 10 kali. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Masih diulang.
Berarti apa yang belum ada Bapak Ibu? Mama. Ya, dari siapa itu Bapak Ibu? Dari muridnya. Kita berusaha merubahnya ya, mengarahkannya, tapi tidak berhasil. Karena kendalanya adalah kemauan murid itu ya. Jadi itu yang lebih besar Bapak Ibu ya. Seperti kepalan tangan kita tadi. Nah, kita sebelumnya Bapak Ibu banyak berpikir tentang bahwa guru itu bisa mengontrol, mengendalikan murid. Padahal sebenarnya kenyataannya tidak. Buktinya tadi ada anak yang nakal, kita hukum, kita nasihati, tapi masih mengulangi terus. Artinya kita tidak bisa mengontrol Bapak Ibu ya. Anak itu sendiri yang mau berubah. Kemudian ada pemikiran kita bahwa kritik ya, atau dimarahi, ya diocehi, dikritik, itu akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, kita kan terbiasa Bapak Ibu ya, misalnya marah ya, kita sebutkan kesalahannya terus ya. Kamu ini nakal ya, kamu ini tidak mau nurut. Kita merasa bahwa dikatakan kejelekannya ya, dikritik seperti itu bisa membuat dia sadar gitu ya. Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu. Dalam hati mereka sebenarnya ada rasa dendam gitu ya. Kembali ke kita, misalnya kejelekan kita dibuka di depan umum misalnya, atau diulang-ulang ya, disebut-sebut terus dalam hati kita akan berpikir, kapan giliran saya buka aib dia misalnya, kapan giliran saya marah gitu ya, marah balik seperti itu. Kemudian selama ini kita berpikir bahwa semua penguatan positif efektif atau bermanfaat. Seperti tadi Bapak Ibu disuruh membaca satu buku misalnya. Kelihatannya ini akan banyak manfaatnya ya. Anak-anak dapat informasi. Kalau disuruh bersih sekolah, tadi sekolahannya jadi bersih ya. Padahal ini mereka melakukan dengan terpaksa ya, karena dihukum. Mungkin enggak Bapak Ibu, dia tidak dihukum atau tidak bersalah, tapi mau baca sendiri gitu. Kan tadi dihukum, dia baca satu buku. Kalau pas enggak dihukum, dia mau enggak membaca sendiri gitu ya, enggak tanpa kita perintah? Mau enggak? Enggak. Dia nunggu bersalah dulu, ya kan? Iya. Jadi walaupun kelihatannya ini baik, tapi sesaat itu saja. Dia dapat membaca buku banyak, sekolahannya bersih, saat itu saja. Kalau di lain waktu, lain hari, tidak mau dia baca, tidak mau dia bersih-bersih gitu ya, kecuali disuruh atau dihukum gitu. Kemudian selama ini kita berpikir bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa Bapak Ibu. Nah ini juga harus kita ubah Bapak Ibu. Masing-masing manusia Bapak Ibu ya, insan yang hidup ini punya hak, punya kewajiban. Jadi anak-anak punya haknya masing-masing. Orang tua juga punya hak. Orang tua punya hak untuk mendidik, tapi ada aturannya, ada alurnya, ada batasannya gitu ya. Kalau mengikut agama ya batasan agama ya, mengikut adat moralitas ya sesuai adat gitu ya. Jadi tetap ada batasan, dan anak-anak juga punya hak. Jangan misalnya anak-anak kita paksa tapi hak mereka ada yang tidak terpenuhi gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak memberontak, anak-anak membantah misalnya, itu ada kemungkinan
kebutuhan mereka, hak mereka tidak terpenuhi. Jadi itu harus kita gali lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini adalah cara lain ya, supaya kita tidak hanya menghukum ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ini kebiasaannya. Tapi kita bisa menggunakan cara lain, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami orang lain. Kalau tadi kita ingin mengubah orang, yang lebih baik adalah kita memahami orang lain. Bagaimana supaya nanti bisa berpandangan seperti kita. Atau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pikiran baik kita atau husnuzon Bapak Ibu ya, semua perilaku ini punya tujuan. Ada yang mencuri, pasti ada latar belakang penyebab sebelumnya. Kenapa? Anak-anak ribut di kelas misalnya, pasti punya tujuan. Ada yang tidak didapatkan gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini seperti tangan kita tadi ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang baik adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tetap kebalikan. Kita tidak bisa dikontrol orang, orang juga tidak bisa dikontrol oleh kita. Kecuali dengan kita masuk ke hati gitu ya. Jadi orang mau bergerak dengan hatinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi Bapak Ibu, kita tidak harus memaksa. Kita ajak saja untuk bekerja sama, gitu ya. Kalau kita hanya memerintah, ini kesannya ada yang memerintah, ada yang diperintah. Tapi kalau kolaborasi, kerjasama, ini tingkatnya sama. Jadi orang tidak merasa direndahkan gitu ya. Jadi orang mau bergerak dengan seperti itu. Model berpikir win, loss atau menang kalah. Aku yang memerintah, kamu yang diperintah. Aku yang memerintah menang, kamu yang diperintah kalah. Gitu ya pemikirannya. Tapi yang baik adalah kita sama-sama menang. Yang memerintah menang, mendapat manfaat. Yang diperintah menang juga, mendapatkan manfaat. Itu yang baik. Disiplin positif memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Ya, tadi disampaikan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan dari Bapak Ibu ya. Kemudian model berpikir menang-menang atau win-win. Kemudian kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu, anak-anak kita, siswa-siswa kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang anak petani, anak PNS, ada yang di kolam, ada yang motong gitu ya. Jadi berbeda-beda. Mereka masing-masing mempunyai orientasi tujuan yang berbeda-beda pula. Jalan enggak Pak ya? Coba. Nanti sudah jauh tapi tidak jalan. Masih Pak ya? Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Nah ini disiplin itu artinya belajar secara bahasa. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates. Ini para filsuf Bapak Ibu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, apa yang dia impikan. Namun dengan budaya kita,
makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, pasti kesan pertama tidak enak, Bapak Ibu. Misalnya, gimana kalau kuliah di Poltek? Bapak Ibu tahu Poltek? Wah, disiplinnya itu. Jadi rasanya tuh tidak nyaman ya. Waktunya, rambutnya, kalau Bapak Ibu punya anak yang kuliah di sana, terus cepat Pak ya. Kayak tentara gitu ya, kayak di pendidikan. Atau yang pernah prajabatan di Bandiklat Lubuk Linggau, Pak, gimana Pak? Disiplin. Wow. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin tuh kesannya mengerikan Bapak Ibu ya. Padahal yang sebenarnya tadi disiplin itu asal katanya belajar. Atau yang lebih baik, disiplin itu menggali potensi untuk mencapai tujuan, gitu ya. Bagaimana supaya kelas tetap bersih, bagaimana pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan nyaman, tidak ribut dan sebagainya. Itu usaha untuk disiplin. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi dari luar diri kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini eksternal juga. Yang eksternal tadi contohnya Bapak Ibu ya, kita memberi hadiah. Itu kan motivasi dari luar ya. Kalau aku mau maju, aku dapat apa? Gitu ya. Kalau saya dapat ranking 1, nanti ibu kasih apa? Kasih sepeda misalnya. Itu motivasi dari luar. Bagaimana dengan anak lain yang tidak dapat motivasi seperti itu Bapak Ibu? Orang tuanya miskin, tidak punya gitu ya, tidak bisa memberikan itu. Dia mau bergerak kalau ada hadiah, ya, kalau ada penghargaan. Kalau tidak ada, tidak mau, gitu ya, berhenti. Tidak dikasih hadiah berhenti. Nah, silakan maju baca puisi. Tapi nanti kasih buku ya Bu, gitu ya. Nagih ya, gitu. Jadi tidak berulang, kebaikannya tidak berulang kalau motivasinya dari luar. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya? Jadi dalam hati anak misalnya, kalau saya rajin belajar, saya nanti pasti lebih paham gitu ya. Kalau saya datang tepat waktu, pasti tidak akan ketinggalan pelajaran. Kalau saya rajin masuk sekolah terus, ya, saya pasti akan mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak Ibu guru itu dalam diri anaknya. Jadi kalau muncul dari dalam diri, ini pengaruhnya lebih besar, ya. Walaupun ada yang melarang, ya, nggak usahlah sekolah nak hari ini, ikut Bapak mau nyumbang di situ di P misalnya ya, nggak mau Pak, aku nanti ketinggalan pelajaran, gitu ya. Kalau dorongannya dari dalam diri, mau dipengaruhi dari siapapun, dia akan mengulang kebaikan itu, gitu ya. Nah, ini kata-kata Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga cakap cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini merdeka definisinya. Percuma kalau kita tidak dilepaskan, tidak diperintah orang lagi. Kita tidak diperintah, tidak dijajah Belanda lagi. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa memerintah diri sendiri. Kita masih malas misalnya, tidak mau berusaha. Jadi ya di dalam rumah saja, orang motong dia tidak motong, orang bekerja dia tidak bekerja, gitu ya. Kenapa? Dia belum merdeka sebenarnya. Padahal Belanda sudah nggak ada, tapi sebenarnya itu dia belum merdeka. Dia nggak bisa memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri untuk bergerak, berusaha, motong misalnya, untuk bekerja yang lain, dia nggak mampu, kalah. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang belum merdeka. Nah, kita tujuannya Bapak Ibu menciptakan siswa yang merdeka. Tanpa diperintah dia mau belajar. Tanpa diperintah diam atau memperhatikan ketika Bapak Ibu mengajar. Tanpa diperintah dia mau menghargai, menyayangi teman-temannya. Tanpa diperintah ketika emosi biasanya belago, ini tanpa diperintah dia sadar diri, gitu ya. Seperti itu merdeka yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, ini kita masuk ke restitusi. Restitusi ini sebuah metode untuk kita menangani siswa-siswa atau orang-orang yang bermasalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut ahli, Bapak Ibu ya. Baik. 9 ciri restitusi. Restitusi ini solusi lain dari kita memberikan hukuman, Bapak Ibu ya. Kita tadi berpandangan bahwa hukuman akan mengobati kesalahan anak-anak, gitu ya. Tapi pilihan lainnya adalah restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau hukuman ini lebih kepada penebusan, ya. Tapi restitusi berusaha untuk belajar dari kesalahan kamu tadi sudah ngapain, nak? Kamu memukul teman ya, gitu ya. Menurut kamu ini kebaikan atau keburukan gitu? Nah, dia jawab keburukan, Bu, misalnya. Dia sudah ada kesadaran diri, ya. Belajar dari kesalahan, dia sudah mengakui bahwa itu adalah salah, ada pengakuan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kalau dihukum, ada anak yang memukul, ada anak yang dipukul, yang memukul tadi dihukum. Kira-kira selesai enggak masalahnya, Bapak Ibu, dengan temannya tadi? Belum tentu. Jadi hubungannya tetap rusak, tetap belum baik, gitu ya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita minta. Jadi nanti selanjutnya kamu akan seperti apa, nah, gitu ya. Kamu kan sudah mengakui tadi salah, ya. Berikutnya seperti apa? Apakah mau mengulangi atau tidak? Apakah mau meminta maaf atau seperti apa? Ini keputusan dia. Kita hanya memancing, menawarkan, gitu ya. Restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, dalam restitusi juga kita menanyakan penyebabnya, latar belakangnya. Anak-anak tadi kenapa sampai memukul? Kalau kita tanya sebenarnya bisa panjang. Kadang-kadang kita beranggapan dia salah, tapi sebenarnya
yang mengawali ini gitu ya, yang lain sebenarnya, tapi kita terlanjur marah dengan ini. Kita nggak nanya dulu, kenapa kamu memukul misalnya, kenapa sampai kamu berdua ini belago gitu ya. Jadi sebaiknya kita tanyakan dulu, kenapa kamu memukul dia gitu ya, pasti ada jawaban. Atau kejadian mengambil barang teman lain, harus kita tanya dulu, kenapa nak kamu ambil barang kawannya, ambil pensil? Dia pasti punya alasan. Apakah dia minta ke orang tuanya di rumah tapi tidak dibelikan? Orang tua juga bukan tidak membelikan karena nggak mau menuruti, tapi karena memang nggak punya uangnya gitu ya. Nah, kalau kita gali bisa sampai ke situ, Bapak Ibu. Kita nanti bisa memaklumi mereka. Kita tidak tahu di belakang anak-anak kita nih ada orang tuanya, ada lingkungan di rumahnya, ada masalah-masalah di keluarga gitu ya. Nah, ini harus kita dalami. Ini kalau restitusi. Jadi tidak memutuskan di depan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nanti kita tanyakan, ya misalnya tadi punya masalah dengan ekonomi, ya bagaimana misalnya ya. Kalau punya barang satu karena kita nggak mampu beli, maka sebaiknya dijaga gitu ya. Salah satu solusinya. Tadi kan mungkin sudah punya pena satu gitu ya, tapi hilang. Nah, itu masalahnya. Berarti lain kali hati-hati, dijaga. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, karena dia sadar diri, memperbaiki kesalahan, ya, maka kawan-kawan yang lain akan mudah menerima. Tapi kalau dia tidak sadar, membantah, tidak mengakui kesalahan, tidak Pak, bukan saya yang salah. Atau bahkan tidak ngaku, saya nggak memukulnya, saya tidak mengambil penanya, gitu ya. Oh, kawan-kawannya tambah marah, padahal kawan-kawannya lihat betul. Dia tidak mau mengaku, misalnya ya. Ketika dia mau balik ke kelas, ya pasti ditolak kawan-kawan yang lain. Kawan-kawannya tahu faktanya, dia mengambil ya. Tapi kalau dia sadar diri, mengaku, akhirnya bisa menjadi satu lagi dengan teman-temannya. Begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk melaksanakan restitusi kita memerlukan sebuah keyakinan kelas. Ini sebenarnya mirip dengan peraturan. Kalau sebelumnya ini peraturan, tapi ini keyakinan. Kalau peraturan itu yang membuat adalah pemerintah ya, orang yang merintah ya. Kalau di kelas berarti gurunya yang buat peraturan kan. Kalau di sekolah misalnya kepala sekolah. Kalau di lalu lintas polisi. Kalau keyakinan kelas ini aturannya dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid. Jadi mereka merasa dilibatkan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita tulis peraturan yang buat kita sendiri, dalam hati anak-anak itu pasti ada yang tidak setuju ya, kemungkinannya. Maka mereka mencoba untuk memberontak misalnya. Karena dia tidak setuju, tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan-aturan. Nah, ini yang akan kita usahakan ke depan Bapak Ibu ya. Di kurikulum Merdeka ini akan digalakkan pembuatan keyakinan kelas. Jadi di kelas nanti kita bahas bersama-sama, anak gimana supaya kelas kita berjalan dengan tertib, lancar, belajar dengan aman dan nyaman gitu ya. Kamu tidak ada masalah dengan teman-teman yang lain. Nah, gimana? Mungkin ada salah satu usul, Pak, tidak boleh ngejek orang tua, tulis gitu ya. Apalagi bagaimana dengan waktunya? Datang ke kelas tepat waktu Pak, oke, ditulis gitu ya. Mereka dilibatkan, merasa dilibatkan. Ini adalah keyakinan kelas. Misalnya masker tadi, misalnya masih pandemi, ada yang usul, Pak tetap pakai masker.
tulis ya gitu. Tapi sesuai dengan kondisi juga kalau itu. Kalau ada yang agak berbeda, agak nyeleneh ya kita jelaskan juga gitu ya. Makanya ada komunikasi dengan guru. Ada yang basing-basing juga nanti kan menyampaikan, misalnya apa ya, boleh ribut gitu ya. Ada saja yang mengusulkan seperti itu. Tanyakan dengan yang lain. Kalau ribut bagus atau tidak gitu kan. Kita jelaskan juga. Secara karakter itu baik atau tidak. Berarti yang tadi diusulkan tidak disetujui gitu ya. Jadi dibahas bersama-sama. Kalau ada kesalahan, misalnya ada yang ribut di kelas, nah, kita panggil, kenapa tadi ribut misalnya ya? Oh, saya diganggu gitu ya. Kemudian kita katakan, sebenarnya yang ribut bukan kamu sendiri. Kebetulan sekarang yang ketahuan tuh kamu yang ribut. Kawan yang lain itu ada juga yang ribut gitu ya. Kita stabilkan dulu. Kemudian selanjutnya kita tanyakan, kemarin kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Waktu belajar itu kita boleh ribut atau tidak? Kita tanyakan, oh tidak Bu, gitu kan. Sadar. Setelah sadar kita tanyakan, kamu selanjutnya mau seperti apa? Berpikir mungkin anak-anak ya. Nanti waktu belajar saya enggak ribut lagi Bu. Gitu kan, sudah terucap sendiri. Ini kemungkinan ada kendala Bapak Ibu ya. Tidak mudah memang menerapkan yang seperti ini. Lebih mudah kita ngapa ribut? Lempar gitu ya. Ngapa ribut? Sini. Jewer kamu gitu ya. Mudah itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita pikirkan untuk pendidikan ini yang lebih baik Bapak Ibu. Ini contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini contohnya Bapak Ibu. Warna-warni, boleh ditempel nanti. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bahasa kesepakatan kelas dan peraturan ini berbeda. Bahasa kesepakatan kelas ini lebih punya ruh semangat yang tinggi. Kami murid yang semangat belajar. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ada rohnya, walaupun cuma kalimat-kalimat, kata-kata, tapi ada tenaganya, ada kekuatan. Aktif dalam pembelajaran misalnya. Kemudian ada lagi tertib gitu ya. Kalau kita kan, kalau peraturan itu misalnya tidak ribut di kelas gitu ya, lebih menggunakan kata-kata negatif. Baik, ini perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Nih peraturan contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini aturan. Tapi kalau keyakinan kelas lebih kepada tanggung jawab ya. Jadi yang ditulis adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa yang bagus? Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain itu sama saja dengan menghormati orang lain gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini berkenaan dengan berkomitmen untuk datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Ya. Berarti yang kita tulis keselamatan dan menghormati orang lain. Kalau memikirkan keselamatan orang lain, pasti dia tidak melakukan kekerasan. Kalau ini Bapak Ibu, supaya orang tidak buang sampah sembarangan, gimana Bapak Ibu? Supaya anak-anak tidak buang sampah sembarangan, kira-kira gimana ya? Kan kalau peraturan jangan buang sampah sembarangan. Yang bagus gimana? Baik, ya itu lebih baik Bapak ya, buang sampah pada tempatnya. Kalimat positif.
Jangan ada kata negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Kebanyakan anak-anak itu hanya mengambil kalimat positifnya saja. Jadi jangannya ditutupi. Jangan buang sampah sembarangan. Jangannya hilang. Jadi tinggal buang sampah sembarangan gitu ya. Ini alam-alam bawah sadarnya Bapak Ibu. Gunakan masker. Apa yang bagus? Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Baik, nanti kita belajar lagi bersama-sama di lain waktu bagaimana menentukan keyakinan kelas yang baik. Nah, Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak, ini tentang penghargaan Bapak Ibu ya. Kalau kita memberi hadiah tadi, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Apa benar Bapak Ibu? Penghargaan, hadiah itu merusak hubungan. Bapak Ibu misalnya punya janji nih ya dengan anak-anak misalnya. Nah, nanti kalau kamu bisa hafal juz 30, kamu Bapak belikan sepeda. Pas dia hafal, kemudian tidak dibeli ke, kadang-kadang seperti itu ya. Ada saja misalnya tertunda atau apa. Nah, selama tertunda ini pasti ada gejolak dari anak gitu ya. Disuruh ini tidak mau, disuruh itu tidak mau. Apa? Kita tidak tepat tadi ya. Jadi ada kemungkinan rusak hubungan. Itu kalau kita menggunakan hadiah tadi. Jadi penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Orientasinya tadi hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Ini contoh hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, ini mengulang ya Bapak. Tulis ini sampai 100 kali. Ini adalah hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Nah, ini yang konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau restitusi kita lebih menggunakan akibatnya. Nah, kalau kamu tidak belajar, seperti apa nanti? Nah, gitu kan, akibatnya itu. Kita sampaikan itu yang sebenarnya. Kalau kamu tidak belajar, Pak Jewer. Kalau kamu tidak dapat juara 1, nanti diapakan oleh orang tua? Jadi dikasih makan misalnya. Kan tidak nyambung sebenarnya. Tapi kalau konsekuensi nyambung. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Kan dia nyoret-nyoret buku kawan, harus diganti dong. Nah gitu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, dia sebenarnya tidak sengaja gitu ya. Apa konsekuensinya? Ya dia bersihkan itu. Jangan dia menumpahkan kopi, tapi yang kita suruh adalah kamu keliling situ. Gak nyambung Bapak Ibu ya. Iya, yang ini tidak beres. Nanti dia ngulang lagi. Baik, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, paling bawah ini. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu ya? Lari. Ini bisa jadi konsekuensi, misalnya PJOK memang pas jadwalnya lari Pak ya, lari 10 kali. Tapi karena dia lambat tadi, ketinggalan dua keliling ya, dia harus membayar 2 itu, gitu kan? Itu bukan hukuman, tapi
konsekuensi karena dia kekurangan jumlah gitu. Ini beda antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Contoh saja Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Menumpahkan minuman, maka harus membersihkan. Kalau hukuman tadi, sesuatu menyakitkan harus terjadi. Menumpahkan kopi, dicubit. Restitusi, nah ini Bapak Ibu, merupakan pilihan. Nah, restitusi ini pilihan. Apa yang mau dia putuskan nanti? Apakah mau mendapatkan hukuman, atau yang enak adalah mendapatkan konsekuensi, dia membersihkan saja. Ini pilihan. Kita tawarkan, ini bedanya. Contoh lagi yang nomor 5, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau hukuman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Kalau restitusi itu masalahnya selesai, masalahnya terpecahkan. Nah, jadi ini 3 hal. Konsekuensi tadi sudah baik Bapak Ibu ya, tapi yang lebih baik lagi restitusi, masalah selesai. Oke, sifatnya yang paling bawah. Kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, adil ya. Dia berbuat salah, dia mendapatkan akibatnya, gitu ya. Kalau restitusi positif, akan ada kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar. Kasih sayang. Bapak Ibu butuh kasih sayang? Bapak Ibu butuh kasih sayang? Sama. Anak-anak juga seperti itu. Kemudian penguasaan. Penguasaan. Bapak Ibu ya pasti menginginkan sesuatu yang dikuasai, dimiliki. Berkuasa terhadap harta, berkuasa terhadap anak-anak misalnya, berkuasa terhadap pekerjaan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tentang kebebasan. Ini kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Dan kesenangan terakhir. Kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi gitu ya. Tetapi untuk memenuhinya kita punya hak untuk memenuhinya, tapi juga punya kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Makanya kalau bebas, ini kan ada bebas, tapi ya tidak bebas sebebas-bebasnya, ada hak orang lain juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu, untuk menangani masalah siswa kita perhatikan 4 hal ini. Mereka punya masalah dengan kasih sayang atau tidak? Pelajari di rumahnya seperti apa, di rumah seperti apa, orang tua seperti apa, latar belakangnya, ekonominya seperti apa, dilihat. Penguasaan mereka, ya. Mereka di kelas itu sendiri atau bergabung dengan kelompoknya, diakui. Nah, itu harus kita lihat. Kesenangan, anak-anak senang nggak dengan pembelajaran kita? Itu harus diperhatikan juga, di kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, tentang penanganan masalah anak ini ada 5 posisi yang bisa kita pilih. Tapi di antara 5 ini ada yang paling baik. Nah, tadi ini ada yang warna merah. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah ini, misalnya kalau penghukum, ya, guru membentak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya, itu cirinya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, dia bercerita, ya, seharusnya kamu seperti ini nak, gitu ya. Seharusnya kamu tidak memukul dia. Jadi dia merasa bersalah kan Bapak Ibu ya.
Seharusnya kamu tidak menumpahkan kopi itu. Jadi ada rasa bersalah yang ditimbulkan. Ini pembuat orang merasa bersalah. Dia lebih menggunakan kalimat. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah nak lakukan ini demi ibu. Kalau kamu tidak baik, nanti kepala sekolah marah. Akhirnya kasihan anak itu dengan kita. Jadi posisi kita saat itu sebagai teman. Atau contoh lain, ketergantungan ya, kalau sebagai teman ya. Masa kamu tidak mau, atau ingat tidak ibu pernah bantu kamu seperti ini gitu ya. Nah itu sebagai teman. Atau sebagai pemantau, kalau pemantau ini dia memperhatikan aturan ya. Apa peraturannya? Nah ini yang ditanya pertama. Kalau kita mengambil posisi sebagai pemantau, apa peraturannya? Sesuai enggak? Pakai baju warna apa kalau hari Senin? Gitu. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian yang terbaik adalah kita bisa menjadi manajer. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah yang kita yakini tadi pakai keyakinan kelas atau keyakinan agama misalnya ya. Kalau di dalam Islam boleh enggak kita saling menyakiti misalnya gitu ya. Kalau kita Islam, karena kita sekolah negeri kan ada kemungkinan yang lain juga ya. Maka kita sesuaikan ya. Karena berbeda agama, berbeda keyakinan. Kemudian kita tanyakan apa yang bisa kamu kerjakan supaya kesalahan kamu ini menjadi lebih baik lagi. Jadi kita tawarkan. Kemudian menguatkan pribadi. Walaupun dia bersalah, tidak apa-apa kita puji ya. Kita buat mereka tidak merasa sendiri. Tidak apa-apa nak, yang pernah belago itu bukan cuma kamu sendiri. Ya, ada teman-teman lain. Jadi dia tidak merasa terjebak, tidak merasa terpojok gitu ya. Jadi supaya stabil emosinya, dia nanti bisa membuat solusi pemecahan masalah. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dia kemudian punya impian-impian mau berbuat kebaikan lagi gitu ya. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini yang ada dalam diri anak? Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini kalau kita mengambil posisi sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kami harapkan nanti bisa menjadi posisi kita sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau gitu ya. Ini yang terbaik untuk anak. Karena kalau Ki Hajar Dewantara itu ada teori menghamba pada anak, begitu kalau Ki Hajar Dewantara. Jadi usaha kita ini di sekolah adalah untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Apakah pakai media, apakah metodenya, apakah caranya, apakah cara menasehatinya, nah, itu semuanya untuk siswa. Ini makna dari menghamba pada anak. Jadi kita menganggap bahwa siswa adalah anak sendiri. Kalau dengan anak sendiri kan kita rela mau ngapain saja. Ini artinya kita menghamba pada anak. Disuruh cium kaki, mau enggak Bapak Ibu dengan anaknya? Misalnya ya, kan ada itu cerita Malin Kundang ya. Sampai bersujud-sujud. Rela kan ibunya? Tapi anaknya tidak berempati. Jadi harapan ini Bapak Ibu ya, harapan Ki Hajar Dewantara itu kita bisa menghamba pada anak. Jadi mengajar dengan hati, kemudian menasihati, menggunakan pembelajaran terbaik, menggunakan media terbaik, pokoknya supaya anak bisa paham. Nah, ini harapan Ki Hajar Dewantara.
Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau masalah atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ada Bapak Ibu? Mungkin waktu kita 10 menit lagi ya. Sudah sampai sejam. Sudah sejam belum Pak? Belum, ditanya aku belum jelas sepertinya. Belum ngerti, tidak apa-apa Pak. Mendengar apa dulu? Begitu tidak ada kan? Saat ini masih Oke. Belum ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah ini tentang segitiga restitusi. Nah, waktu kita menangani masalah anak tadi, kita menggunakan teknik ini. Pertama, menanyakan keyakinan, kemudian pertama kita validasi kebutuhan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Gitu ya. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas. Kan kita sudah sepakat, nak, kemarin tidak boleh saling menyakiti, ya, atau harus saling menyayangi sesama teman. Nah, ini perbuatan kamu ini benar atau tidak gitu, sebagaimana keyakinan kelas. Oh tidak Bu, misalnya gitu ya. Setelah itu kita stabilkan ya. Sebenarnya kamu tidak sendiri. Ada juga teman lain yang pernah memukul teman, yang pernah ngejek gitu ya. Jadi dia stabil, merasa tidak bersalah sendiri gitu ya. Baru kita tanyakan, kamu kan sudah tahu tadi keyakinan kelas kita seperti itu, tapi kamu melakukan kesalahan. Selanjutnya bagaimana nak? Gitu ya. Oh saya tidak akan mengulang lagi Bu. Saya akan minta maaf dengan si Naila misalnya. Nah, akhirnya selesai gitu ya. Nah itu yang akan kita terapkan ke depan Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama-sama. Kita berubah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara, gitu ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Jadi menurut Bapak Ibu setelah pembelajaran ini, posisi mana yang kita harus terapkan? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer yang paling bagus? Sebagai teman, kalau Ibu pilih teman. Bapak Ibu yang lain pilihnya apa? Hah? Pemantau. Tadi yang melihat peraturan lah ya. Oke. Penegak peraturan, kalau pemantau nih lebih ke situ. Baik. Yang paling bawah posisinya sebenarnya adalah penghukum Bapak Ibu ya. Setidaknya kita sudah naik berapa tingkat tadi kalau teman Bapak Ibu ya. Teman itu sudah di tangga ke-3. Kalau pemantau sudah di tangga ke-2. Kalau mau berusaha yang paling baik adalah menjadi manajer. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Tadi sudah kita bahas. Ada yang mau disampaikan, Ibu, untuk kegiatan kita hari ini? Ya, Pak. Artinya apa yang tadi dijelaskan Dewan Tara tadi kan, ini kan kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah Ya, betul. dijelaskan oleh Dewan Tara. Artinya kalau seperti ini kan kita sebagai guru pada intinya membimbing anak agar anak itu punya kemauan untuk merubah diri atau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Iya. Dan kalau itu artinya masalah atau pencapaian itu akan tercapai seperti itu. Iya. Artinya yang saya ada garis merah atau benang merah itu yang diambil. Benar nggak Pak? Iya. Ya, benar apa yang dikatakan Pak
Heru bahwa kita ini tugasnya adalah memunculkan itu, ya. Memunculkan keinginan, motivasi, dorongan dari dalam diri mereka sendiri-sendiri supaya kebaikan itu bisa keluar, berulang terus sampai dia dewasa gitu. Betul, seperti itu. Kehendak Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan apa itu semboyannya Bapak Ibu? Eng ngarsa sing tulodo, eng madya mangun karsa tut wuri handaya. Eng ngarsa sing tulodo. Di depan memberikan teladan, contoh. Bapak Ibu harus menjadi teladan, contoh yang baik untuk siswa. Kemudian yang kedua, eng madya bangun karsa, di tengah memberikan dorongan untuk berkarya, ya. Di tengah bersama-sama mendampingi supaya anak bisa berkarya, mangun karya, nggih. Eng madya mangun karso, ya, supaya punya keinginan karso untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat sesuatu, untuk menciptakan sesuatu. Ada karsa, keinginan. Yang terakhir, tuturi eng ngarso, eng madya mangun karso, tuturi handayani. Ya, di belakang memberikan dorongan, motivasi, pendampingan, gitu ya. Jadi anak-anak ini kita dampingi terus. Ketika mereka jatuh, dorong lagi, beri motivasi lagi, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi istilah Ki Hajar Dewantara itu adalah guru seperti petani. Anak-anak punya kodratnya sendiri. Ada yang kodratnya seni, ada kodratnya sains, ada kodratnya jadi dokter, ada kodratnya jadi pilot, dan sebagainya. Macam-macam. Kita tidak bisa menentukan anak itu jadi dokter. Satu siswa misalnya kelas 5, semuanya jadi dokter. Bisa nggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Mereka punya kodrat masing-masing. Tugas kita adalah sebagai petani. Petani bisa apa Bapak Ibu? Bisa menanamnya saja. Bisa tidak ubah padi jadi jagung? Ubah jagung jadi bayam? Tidak bisa. Bibit itu kita tanam saja. Kita tugasnya memupuk, menyangi, membersihkan. Ada yang bengkok? Nah, dikasih. Nah, gitu. Besarnya tetap jadi itu, padi jadi padi, jagung jadi jagung. Ya, jadi peran kita sebagai pendamping tadi, Bapak Ibu ya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kurikulum Merdeka ke depan itu dasarnya, latar belakangnya, teorinya nanti kita ambil dari Ki Hajar Dewantara. Ini yang dicetuskan oleh Mas Menteri ya. Siapa menteri kita Bapak Ibu? Mas Nadiem Makarim. Mudah-mudahan nanti pada saatnya kita bisa ikut bersama-sama menerapkan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa belajar kurikulum Merdeka di aplikasi apa Pak? Merdeka Mengajar. Di situ ada videonya, ada tugasnya juga, dapat sertifikat. Bisa untuk naik pangkat. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya demi kemajuan pendidikan kita, khususnya sekolah kita SD Negeri 84 Tubuh Linggau. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.